Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosef Riki Yatipai. Saya adalah mahasiswa semester 8 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur AB Pura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi saya mengenai teologi kontekstual, yaitu mengenai satu buku yang berjudul Yesus Kristus Pembebas yang dituliskan oleh Leonardo Boff. Buku ini berjumlah 268 halaman dan diterbitkan di Seminari Tinggi Ledellero Momere. Diterbitkan pada tahun 1999 dan kemudian dicetak yang kedua pada tahun 2000 di Seminari Tinggi Ledellero. Diketahui bahwa Yesus Kristus adalah seorang pembebas yang diberikan judul oleh Leonardo Boff sendiri. Sebenarnya mau menjelaskan satu kajian ilmu mengenai teologi pembebasan. Teologi pembebasan ini merupakan satu gebrakan baru di abad ke-20 yang pernah juga dicetuskan atau dipikirkan dalam ulasannya Gustavo Gutierrez mengenai beberapa buku tentang Yesus pembebas dan lain sebagainya. Sebenarnya mau menunjukkan bahwa bagaimana historisitas Yesus itu kemudian ada sebagai satu kajian ilmu yang benar-benar hadir daripada akar rumput yang tertindas itu sendiri. Dan itu buku ini tidak begitu memberikan satu penjelasan yang secara historis atau detail mau menjelaskan satu pembabakan waktu, tetapi buku ini dia lebih pada masalah refleksif, melihat konteks di dalam refleksi komparasinya dengan Yesus Kristus sebagai pembebas yang ulung. Kita melihat buku ini sangat baik dibaca oleh mereka yang mempunyai keprihatinan terhadap kemanusiaan. Tetapi buku ini juga baik dibaca oleh mahasiswa yang sekarang berada pada tingkat-tingkat pemikiran yang idealis, sehingga mereka mampu dan bisa mempunyai banyak referensi yang kemudian bisa menjadi satu tolak bijak ukuran untuk melihat situasi lebih luas dan lebih jauh. Saya pikir buku ini sangat baik untuk dibaca oleh para mahasiswa selain rohaniwati maupun agamawan untuk membaca Yesus dari dalam konteks realitas kehidupan jemaat Allah atau umat Allah yang ada di Papua. Secara langsung kita dapat mengetahui bahwa siapa mereka yang tertindas. Rupanya kita akan mengidentikannya dengan orang yang miskin, orang yang tertinggal, orang yang tidak mampu, dan orang yang terpinggirkan dari kehidupan yang selayaknya. Tetapi kemudian bagaimana kehidupan Yesus di dalam historisitasnya pada masa karya dan hidupnya waktu itu? Apa yang Yesus memberikan kepada orang-orang yang tertindas? Bagaimana dengan kehidupannya? Kita tahu bahwa Yesus hidup dalam kesederhanaan dan hidup di dalam keluarga yang bekerja keras, selalu berusaha untuk mencari kehidupannya di dalam seluruh dinamika maupun seluruh kebudayaan mereka itu sendiri. Sejatinya saya melihat bahwa dari seluruh hasil pemikiran atau refleksi daripada Leonardo Boff ini sendiri sebenarnya mau menjelaskan atau memberitahukan kepada kita bahwa dia mau menyuarakan suara-suara dari kaum tak bersuara yang membutuhkan pembebasan, sehingga Leonardo Boff yang adalah latar belakangnya sebagai seorang teolog yang ulung, dia mencoba untuk memberikan rangsangan kepada seluruh umat Kristiani agar mereka mampu melihat Yesus di dalam historisitasnya, tetapi tata keselamatan Allah yang terus jalan secara dinamis. Ya, dari sini saya melihat bahwa bagaimana Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan bagi masyarakat di Amerika Latin, tetapi juga bagi seluruh umat Kristiani.
bagaimana Leonardo Boff menggambarkan bahwa Yesus Kristus yang adalah seorang teladan itu direfleksikan ke dalam kehidupan orang-orang miskin, orang yang tertinggal, orang yang terpinggir, yang kemudian mampu membentuk satu komunitas basis dan mengangkat harkat dan martabat mereka di hadapan mereka yang dikategorikan sebagai penindas atau para negarawan yang punya strata sosialnya lebih tinggi daripada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu Leonardo Boff mencoba untuk mengartikulasikan persoalan-persoalan yang terjadi di Amerika Latin dan kemudian bagaimana Yesus di dalam sejarah tata keselamatannya itu dia memberikan pembebasan kepada mereka yang tertindas, mereka yang dianiaya, dan mereka yang lemah. Bagaimana ungkapan atau rasa memiliki terhadap keprihatinan sosial itu tumbuh dari dalam akar rumput itu sendiri, yang kemudian mampu membentuk satu komunitas basis yang akhirnya bisa memberikan satu semangat daya juang untuk terus berkembang di dalam seluruh karya keselamatan Allah yang dinamis dan mekanistis. Bagaimana semua itu dipahami dengan perbedaan-perbedaan yang sungguh meyakinkan mereka bahwa bagaimana caranya agar orang Kristen atau umat Allah yang ada dan lahir sebagai seorang penindas itu mampu membangkitkan dirinya dan melihat satu realitas yang lain secara spiritual dan kemudian mengembangkannya dari hal yang paling mendalam di dalam dirinya sendiri untuk memahami bahwa kehidupan ini mesti terus dijaga dan ditingkatkan pada sesuatu yang lebih tinggi, yang jauh. Dari hasil resensi ini saya melihat bahwa ada suatu hal yang sebenarnya ingin disampaikan oleh buku ini sendiri, bahwa kita sadar kita hidup di dalam sebuah dunia yang tidak beres dalam banyak aspek, yang sangat memerlukan suatu reformasi mendalam. Sebagai orang Kristen, kita menaruh harapan kita pada Yesus Kristus. Kita yakin Dia datang ke dunia untuk memenuhinya, untuk membebaskannya dari segala kebobrokan. Namun seringkali orang menggambarkan Yesus dan keselamatan yang dibawanya secara berat sebelum rohani dan hanya menyangkut hidup jiwa sesudah kematian. Ya, saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana Leonardo Boff memberikan pernyataan atau kasakusuk terhadap satu persoalan yang terjadi di dalam kehidupan atau konteks realitas yang terjadi di Amerika Latin dan kemudian dikomparasikan ke dalam Yesus sebagai historisitasnya di dalam karya keselamatannya. Hal ini kemudian direlevansikan oleh Leonardo Boff untuk menjelaskan kepada umat Allah di Amerika Latin itu sendiri bagaimana mereka menjadi orang yang ditindas dan kemudian bagaimana Yesus secara kristologis itu ada sebagai penyelamat bagi umat manusia atau yang membebaskan orang Amerika Latin itu sendiri dari perbudakan negara yang otoriter, militeristik, dan kemudian sentralistik, sehingga orang Amerika Latin itu sendiri hadir dan bangkit terlibat di dalam kehidupan yang lebih nyata dan konkret untuk mencari peluang atas tantangan-tantangan yang dialaminya sendiri di dalam kehidupan orang Amerika itu sendiri. Ya, kurang lebih gambaran saya tentang buku ini demikian. Kiranya ada yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar, saya persilakan. Saya Yosef Perkiatipai undur diri. Terima kasih. Wah.